Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue bukan mau nge-review ataupun unboxing barang yang berhubungan sama gadget ya. Mungkin bakal jadi video singkat juga. Gue mau sharing tentang pengalaman buruk gue yang baru gue alamin di awal tahun 2022 ini. Karena gue gak biasa ngomong di depan kamera gitu, jadi format video ini bakal kayak video unboxing aja. Cuma gue akan lebih fokus ke cerita dan gue bakal taruh dus iPhone 11 di sini karena ini berkaitan dengan iPhone 11. Seperti yang udah bisa dilihat di judul, gue baru aja kehilangan iPhone 11 gue yang dicuri atau dicopet di kereta komuter lain. Kejadian ini tanggal 2 Januari 2022 kemarin, hari Minggu, dan kejadian sekitar jam 5 sore di stasiun transit Manggarai. Ya, gue mau sharing aja supaya temen-temen yang nonton bisa lebih hati-hati di tempat umum yang biasanya rame dan gak cuma di komuter lain aja. Cerita dikit, jadi iPhone 11 itu gue beli tanggal 21 Desember 2021. Gue beli second dan niatnya mau gue pakai sebagai daily driver. Cuma karena masih belum siap pindah ke iOS, gue memutuskan buat review aja dan bakal gue jual lagi. Skrip reviewnya pun udah selesai gue buat dan belum sempet shot B-roll, tapi iPhone-nya udah kecopet. Ya semoga aja nanti ada rezekinya lagi deh, supaya masih bisa tetap review dengan skrip yang udah gue buat. Oke, jadi kronologinya itu gue kejadiannya di stasiun Manggarai. Sama teman-teman juga, total ada 6 orang, tapi yang kena copet itu cuma gue aja. Dan situ posisi lagi nunggu kereta yang ke arah Angke. Gue sama teman-teman itu mau ke stasiun Sudirman. Jadi di situ posisinya gue bawa 2 HP Android Samsung dan iPhone. Pas di stasiun emang gue sempet ada ngeluarin HP iPhone buat ngecek-ngecek sebentar. Terus gue masukin ke tas lagi. Tasnya itu waistbag dan gue inget banget resletingnya tuh gue tutup. Dan waistbagnya pun gue taruh ke depan. Waistbagnya ini posisinya lebih dekat ke arah perut gue, bukan ke atas dada. Jadi pandangan mata gue itu emang gak deket banget. Salah gue juga sih emang yang kurang aware sama tas gue ini. Tiba-tiba di samping gue ada temen gue dipepet sama cowok gitu. Gue kira mau ada indikasi ke pelecehan seksual. Karena temen gue ini cewek. Jadi gue liatin tuh orang dan di sini gue nggak ngeh sama tas gue yang udah ada di depan posisinya. Karena gue pikir di depan ya mungkin bakalan kejangkau gitu. Tapi di sini di depan gue itu ada temen gue juga. Jadi gue nggak yakin sih copet ngambil HP-nya itu di sini. Nggak lama kereta datang dan posisinya itu di situ bener-bener rame banget, desek-desekan. Dan gue sama teman-teman gue masuk ke kereta pun kayak dorong-dorongan gitu sama orang. Gue sih yakin itu copet komplotan juga sih, nggak mungkin sendirian. Karena desek-desekan gini gue otomatis ke distract sama bagian belakang. Jadi tas gue yang posisinya di depan itu nggak kepantau lagi sama gue. Emang di sini pure salah gue sih, gue nggak terlalu hati-hati banget. Kejadiannya ini benar-benar cepet. Pas di dalam gue sadar tas gue udah kebuka setengah resletingnya. Dan pas gue rogo-rogo itu di dalamnya cuma ada 1 HP. Yang gue yakin itu HP Samsung gue. Gak lama banget setelah itu pintu kereta ketutup dan gue bener-bener bingung dan udah mikir kayak, masa iya nih gue kena copet gitu. Karena di situ masih desek-desekan, gue maju ke depan nyari tempat yang aman dulu dan gue baru cerita ke temen gue yang cowok. Gak lama sampai di stasiun Sudirman dan baru gue ceritain ke teman-teman cewek dan mereka ya pada kaget semua lah. Setelah gue double check, emang udah bener iPhone gue tuh udah gak ada di tas. Gue sempat lacak pakai iCloud juga lewat HP Android gue dan device iPhone gue udah dalam posisi offline. Emang itu HP posisinya nggak ada SIM card juga sih, salah gue. Jadi bergantung banget ke WiFi, otomatis emang susah buat dilacak. Di situ gue udah sempat nyalain lost mode dan masih ke pending. Gue lumayan positive thinking karena ketika itu HP udah connect internet, lost mode bakalan nyala dan setahu gue iPhone itu keamanannya bener-bener bagus. Jadi gue cukup pede HP gue itu kayak bakal balik. Karena gue di situ posisi bingung, kesel, sedih, campur aduk lah. Salahnya juga gue nggak lapor ke petugas saat itu juga. Ya walaupun lapor juga belum tentu bakalan balik HP gue. Karena lumayan pede tuh orang nggak bisa ngejebol keamanan iCloud-nya Apple. Gue pulang ke rumah dan gue lacak lagi lewat iPad yang notabene-nya sama-sama device Apple. Yang gue pikir bakalan optimal buat ngelacak. Dan bener aja sih di iPad gue udah ketahuan lokasi terakhirnya itu di sekitaran daerah Senen yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari Manggarai. Gue sempat lapor ke komuter lain via Twitter dan suruh isi data-data dan hasilnya masih nihil. Yang gue dapet justru balasan kayak template aja. Sampai akhirnya nggak lama kemudian masuk notif ke email gue kalau lost mode-nya itu udah aktif dan gue agak sedikit lega di situ.
Gue pede HP gue nggak bakal bisa diapa-apain karena ya setahu gue emang sesusah itu buat jebol iCloud. Tapi nggak lama kemudian muncul notif Find My iPhone di iPhone gue udah dinonaktifin sama si copet, masuk ke email gue. Entah gimana caranya, tapi itu benar-benar kejadian. Gue nggak expect banget secepat itu iCloud bisa dijebol. Dan gak cuma itu aja, dia juga beberapa kali coba gali informasi dari akun Gmail gue yang nyangkut ke iPhone itu. Dan ya iPhone gue udah gak bisa dilacak lagi pas saat itu. Akhirnya di situ gue langsung revoke iPhone gue dari device lain, dan atas saran temen gue juga, gue ngeganti semua password yang kesimpan di Gmail. Ya intinya sih gue cuma mau sharing supaya teman-teman semua lebih hati-hati kalau di tempat umum atau transportasi publik kayak kereta, busway, ataupun di mana aja deh yang berkemungkinan rame dan bikin kita lengah. Sebisa mungkin hindarin kerumunan, atau kalau terpaksa banget ya pegang barang-barang kalian dengan erat dan jangan sampai lengah sedikit pun. Copet-copet zaman sekarang itu bukan sekedar nyopet terus udah, tapi udah benar-benar profesional juga, bahkan bisa ngejebol iCloud kurang dari 24 jam dan bahkan gali informasi juga. Gue sih nggak habis pikir ya apa emang guanya juga yang kurang informasi sampai iCloud pun bisa dijebol dengan cepet kayak gitu. Tapi ya masih ada alhamdulillahnya juga HP Samsung sama dompet yang ada di dalam tas gue itu nggak ikut keambil. Entah dari jauh dia emang udah mantau mau ambil iPhone gue atau emang nggak sempet keambil dompet dan Samsungnya, karena data-data pentingnya itu emang lebih banyak di HP Samsung ini. Ya semoga aja apa yang gue alamin nggak kejadian sama teman-teman dan juga bisa jadi pembelajaran supaya lebih hati-hati dimanapun teman-teman berada. Makasih buat yang udah nonton, dan insya Allah gue bakal tetap review iPhone 11 nanti kalau misalnya udah ada rezekinya lagi, karena emang scriptnya juga udah jadi sih.